Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di Reading Tarot. Untuk hari ini kita akan membacakan energi Twin Flame di bulan Juli dan Agustus ya. Jadi kita baca dari mulai hari ini sampai 40 hari ke depan. Ini yang akan saya tarik energinya tentang hubungan koneksi Twin Flame yang sedang separation atau sedang terpisahkan ya. Mungkin sedang LDR atau sedang mengalami off ya, artinya kalian mungkin sedang bermasalah atau sedang menyelesaikan luka batin kalian, sedang menyelesaikan karma kalian atau hubungan karmik dari kalian. Jadi ini adalah bacaan untuk khusus Twin Flame yang sedang separation, bukan yang sudah union atau yang bukan yang sedang bersama, tapi yang separation, yang LDRan, yang masih dalam tahap-tahap stage perjalanan atau journey Twin Flame. Oke ya. Jadi ini ada kartu sifatnya adalah general reading ya, general reading untuk Twin Flame yang sedang separation atau sedang pada tahapan journey Twin Flame atau stage Twin Flame stage ya, step-stepnya ya, tahapan-tahapannya. Oke, kita akan buka satu persatu apa saja yang terjadi dalam kurun waktu 40 hari ini, karena ini saya tarik energinya memang lagi mengalami keguncangan ya. Energi Twin Flame ini mengalami keguncangan akibat dari dampak semesta yang sedang mengalami dark energy ya. Oke. Yang pertama, di sini adalah ada Two of Cups yang menandakan ini adalah bacaan untuk Twin Flame yang sudah mengalami reuni atau bertemu dengan Twin Flame-nya, baik itu bertemu secara langsung atau masih bertemu dalam online sifatnya, atau masih bertemu di dunia maya ya, atau barangkali sudah menemukan tapi belum bertemu secara fisik ya, bisa dibayangkan. Nah, ini saat pertemuan Twin Flame ini kalian menapaki tahap di mana terjadi testing, krisis, dan runner dynamic. Jadi tahapan ini yang sangat berat ya. Ini yang sedang banyak terjadi di bulan-bulan ini dan bulan Agustus nanti, yaitu masa krisis ya, masa krisis dan runner dynamic. Nah, itu yang terjadi di hubungan koneksi Twin Flame yang sudah reunion atau sudah bertemu kembali. Nah alam sedang pada proses keadilan semesta. Jadi alam ini sedang mengadili ya, bagi semua proses koneksi hubungan jiwa, baik jiwa secara person, secara pribadi, maupun koneksi hubungan jiwa ini. Justice artinya keadilan. Jadi ini kalian yang terkoneksi hubungan Twin Flame ya, mempunyai dampak ya, atau mendapatkan dampak dari keadilan semesta, yaitu justice ini. Jadi apa ya, kalian akan harus menyelesaikan karmik masing-masing, menyelesaikan luka batin, menyelesaikan tugas-tugas dan PR-PR kalian ya, untuk kembali kepada situasi keadilan semesta, kembali kepada natural right ya. Jadi hukum kenaturalan semesta ini akan terjadi. Jadi semua pembalasan karma-karma kalian akan terbayarkan juga, luka batin semakin nampak jelas. Nah, luka batin ini otomatis akan menjadi masalah dari hubungan kalian. Oke. Oleh sebab itu, maka karma ini juga akan mulai nampak ya, mulai muncul semuanya. Karmik ini mulai berproses pada pembersihan karma gitu ya, pembayaran karma atau pembersihan karma, mensucikan jiwa ya. Jadi tujuan daripada karmik ini atau penyelesaian karmik ini adalah mensucikan jiwa-jiwa kalian agar bersih kembali. Nah, ketika bersih kan stabil. Nah, kestabilan inilah yang dibutuhkan untuk hubungan Twin Flame, di mana
kalian masih dalam proses krisis, dan runner dinamik ini adalah benar-benar dikuras untuk supaya kalian menjadi stabil, menjadi menuju kepada harmonizing. Oleh sebab itu diperlukan surrender. Surrender ini adalah pasrah kepada proses ini, yaitu penyelesaian karma kalian. Karena harus ada divine timing ya, harus ada jatuh temponya kapan selesainya karma ini. Memang memerlukan proses, kadang nggak bisa begitu saja terbayarkan. Ada proses penyelesaian karma ini, proses yang perlu waktu gitu ya. Jadi waktu ini akan terjadi selama kurun waktu yang berbeda-beda setiap hubungan twin flame. Tapi dalam Juli dan Agustus ini masih tetap twin flame ini dalam tahap proses penyelesaian karmik atau pembayaran atau pembersihan dari karma-karma kalian ya. Ini kartu karma. Nah, di sini juga ada beberapa pasangan twin flame yang sudah reuni, tapi ada hubungan orang ketiga atau ada berpasangan dengan orang lain. Ada juga masih luka-luka batin ya. Jadi kartu ini bisa diartikan masih mempunyai luka batin, dan juga masih ada beberapa yang terikat dengan karmiknya. Ya, kalau nggak femininnya, maskulinnya. Kalau enggak dua-duanya, masih ada ikatan-ikatan itu sehingga menyulitkan kalian untuk bisa harmonizing, untuk bisa pada tahap radiance. Radiance itu memberikan cahaya ya kepada yang lain. Masih cahayanya itu masih meredup ya, belum terpancar dengan jelas karena belum menapaki tahapan di mana radiance itu. Belum memasuki tahapan harmonizing karena perlu proses. Dan di bulan Juli Agustus ini masih tahap proses penyembuhan luka-luka batin juga. Oke, ya, penyembuhan luka-luka batin. Dan juga twin flame ini mengalami dilema dan juga trauma, yang beberapa orang yang mengalami masalah besar sehingga ini seperti tertancap-tancap pedang. Ini sangat sakit sekali. Hubungan ini menjadi berat dan menyakitkan. Ya, menjadi momok gitu ya. Ada sebagian yang merasa bersalah dengan karmiknya atau bersama pasangannya karena merasa selingkuh dengan twin flame-nya. Itu yang parah. Jadi semacam kayak akhirnya tertancap seperti pedang-pedang ini. Rasa sakit itu dimana karena merasa bersandiwara, itu nggak enak ya, merasa seperti backstreet, sandiwara di belakang layar dengan pasangannya, itu sangat menyakitkan. Nah, itu yang terjadi di bulan Juli dan Agustus. Oke ya, saya tambahkan juga energinya ya, kita tambahkan. Dan ini adalah untuk bacaan Juli Agustus ya, sekali lagi 40 hari. Jadi sifatnya general. Ya, oke. Nah, ini ada Five of Wands yang artinya serangan-serangan itu loh. Kegalauan-kegalauan ini banyak terjadi. Mimpi-mimpi buruk juga masih ada. Kemudian mimpi-mimpi yang sifatnya itu masih dark, masih gelap energinya itu ya, masih belum kebuka banget gitu energi untuk bulan ini dan bulan depan. Dan kemudian banyak sesuatu yang menyerang gitu ya, menyerang yang serangan-serangan yang bertubi-tubi yang kembali untuk pasangan twin flame ya di bulan-bulan ini ya. Dan juga ada Two of Swords yang di sini tuh pilihan yang membingungkan gitu ya. Ada sebagian twin flame yang masih merasa ada beberapa pilihan yang membingungkan, yaitu apakah memilih pasangan yang sekarang ataukah memilih twin flame-nya. Itu sangat dilematis. Ada dua pedang di sini yang bingung di mana nih yang harus pilih. Nah, itu masih terjadi pada dua bulan ini. Oke. Nah, ada juga kewajiban dan tanggung jawab kepada anak-anak yang mempunyai anak. Kalau yang belum mempunyai anak ya, pasangan karmiknya atau pasangannya, mungkin kewajiban-kewajiban terhadap orang lain, terhadap orang dekat, terhadap keluarga ini harus masih terus dipenuhin ya pada bulan-bulan ini dan bulan depan ini. Terus saja ini tuntutan kewajiban itu terus berlangsung. Oke. Jadi akhirnya nih
kalian merasa kayak haus akan spiritual, haus akan healing, haus akan waktu yang banyak untuk diri sendiri, haus akan butuh waktu untuk diri sendiri, butuh waktu untuk self love, butuh waktu untuk menaikkan dimensi spiritual gitu-gitu ya. Ini butuh kebutuhan jiwa ini perlu dinaikkan untuk supaya kalian tuh bisa lebih tenang ya. Itu untuk energi bulan ini. Tambah lagi ya. Oke. Kita tambahkan lagi ada apa twin flame di bulan ini dan bulan depan. Oke. Nah, sebagian twin flame yang maskulin, baik itu mungkin bisa bolak-balik energi, itu meninggalkan kalian gitu ya, meninggalkan kalian dalam artian dalam keadaan tersiksa ya, mungkin karena jadi salah satu dari pasangan twin flame ini meninggalkan pasangannya gitu loh ya. Kadang-kadang saling memblokir, salah satu memblokir, atau tiba-tiba lenyap begitu aja tanpa kabar berita gitu. Artinya kan memang runner dynamic ya. Jadi pasti ada yang melarikan diri kayak gitu-gitu, ada yang kayak gitu, ada yang masih belum bisa memberikan kepastian gitu karena masalah-masalah yang mendera, masalah-masalah yang terbawa dalam situasi kehidupannya gitu ya. Ini masalahnya masih banyak gitu kan, akhirnya membuat kalian separation lagi atau off lagi. Nah, sebagian juga ada yang menggantung ya, seperti hubungan kalian tuh digantung, nggak ada kepastian gitu. Sebagian pasangan twin flame itu merasa hubungan ini nggak jelas gitu loh ya. Hubungan ini kayak ngerasa, aduh ini gimana sih, kok si dia ini belum ada kepastian sama aku gitu ya. Bahkan tiba-tiba ada kayak the hangman ini gitu, tiba-tiba kayak digantung begitu aja tanpa kejelasan, tiba-tiba pergi tanpa ada pemberitahuan, dan juga ini yang membuat kalian merasa tersiksa ya. Nah, untuk berikutnya adalah energinya, sebagian ada yang merasa mempunyai beban atau memikul beban yang sangat berat ya. Mungkin itu maskulin atau feminim atau kedua-duanya mempunyai beban tanggung jawab yang sangat berat. Jadi dari kartu ini tuh kelihatan bahwa apa yang dipikul ini berat banget gitu ya. Tanggung jawab, beban, mungkin beban pikiran, mungkin beban kehidupan yang terasa sangat berat. Itu membuat masalah gitu pada hubungan kalian, pada hubungan twin flame ini, sehingga kalian juga separation, kalian dipisahkan oleh energi ini gitu ya. Oke. Kemudian energi berikutnya di sini ada Ace of Swords, yang artinya kalian tidak mempunyai kuasa untuk bisa terlepas dari semua itu gitu loh. Tidak mempunyai kuasa, jadi harus surrender, harus bisa terbebaskan dari pemikiran dan terpurukan ini gitu. Harus bisa membebaskan diri. Nah, cara membebaskan diri ini adalah dengan cara surrender. Hanya dengan cara surrender aja kalian bisa mampu bertahan gitu ya. Bertahan dalam kondisi hubungan yang energinya ini mulai separation ini ya. Dan pastilah ada ini the shadow side. The shadow side ini menghantui twin flame kalian ini, selalu menghantui kalian dalam tidur kalian, dalam mimpi-mimpi kalian gitu. Jadi kerasa banget bahwa kalian tuh merasa dekat secara emosional, dekat secara jiwa, tapi kalian tetap masih dipisahkan gitu loh ya, masih separation. Akhirnya menghantui terus. Kapan ya bisa union, kapan ya bisa ketemu, kapan ya bisa bersama, kapan ya bisa berkomunikasi. Nah gitu-gitu, itu menghantui kalian ya, menghantui kalian. Nah oke. Kemudian inilah dua tahapan yang benar-benar kelihatan banget bahwa di sini depresi, mengalami masalah, itu yang membuat kalian separation. Nah ini energinya di bulan Juli dan Agustus ya. Rasa ketakutan, trauma ya, mungkin ini penyebabnya adalah luka batin kalian yang belum sembuh gitu ya. Oke, saya tambahkan beberapa kartu untuk menarik energi lagi. Oke, 1
2, 3, 4, 5. Jadi energinya belum bagus ya, belum bagus. Oke, di sini ada healer of the age. Jadi cuman satu-satunya cara itu healing itu penyembuhan dari luka batin. Nah, kalau kalian belum tahu cara menyembuhkan luka batin, kalian bisa buka YouTube saya di channel spiritual tentang cara menyembuhkan luka batin. Kalaupun ingin personal reading atau personal secara private untuk cara menyembuhkan luka batin, pastikan spesifik ya. Kalau untuk personal atau diri untuk lebih dalam lagi menggali diri apa aja luka batinnya, bisa konsultasi ke saya. Penyembuhan luka batin ini penting karena penyembuhan luka batin itu untuk keduanya. Misalnya salah satunya ya menyembuhkan luka batin ya, feminimnya menyembuhkan luka batin, nanti dampaknya ke maskulin juga gitu loh. Begitupun juga sebaliknya ya. Oke, kemudian di sini ada indecision, keraguan-raguan itu loh. Ya, ini karena akibat juga luka batin dan karma yang belum selesai, akhirnya membuat kalian itu ragu-ragu. Sebagian kalian itu ragu-ragu dalam koneksi hubungan ini. Ya, apakah dilanjut atau enggak sih gitu, capek banget gitu loh, kayak ngerasa gitu-gitu ya. Oke, kemudian di sini ada patience. Patience ini artinya kesabaran. Perlu kesabaran yang harus super sabar itu yang harus kalian lakukan di bulan-bulan ini ya, bulan ini dan bulan depan itu ya. Oke, saya buka kartu ini untuk 40 hari ya, 40 hari ke depan. Berarti untuk bulan ini Juli sampai Agustus. Kemudian ada door to spirit. Jadi apa? Kalian harus benar-benar bangkit secara spiritual, harus meningkatkan spiritual kalian lebih dalam lagi supaya emosi kalian tuh menjadi stabil, tidak depresi, tidak tersiksa. Itu gunanya spirit. Ya, pembuka spirit. Harus benar-benar mendalami spiritual. Ya, masuk ke dalam jiwa kalian sendiri, berdialog dengan jiwa sendiri, berbicara dengan jiwa sendiri, mengerti jiwa sendiri, masuk ke alam 5D atau 5 dimensi supaya kalian memahami diri sendiri dulu. Nah, kalau memahami diri sendiri, baru kalian bisa memahami twin flame kalian karena kalian adalah satu jiwa. Nah, ini adalah door to spirit. Nah, kemudian ada hostilities, semacam kayak pertempuran jiwa atau peperangan jiwa di mana kalian harus memerangi dark energy ini, memerangi karma-karma ini harus selesai, memerangi keadaan dan situasi. Kalian harus berada di situasi, bisa mengatasi situasi gitu loh, harus berada pada posisi bisa menjalani ini semua dan mengatasi problem kalian itu gitu ya. Itu dijalaninya itu dengan kesabaran, dengan healing, kemudian dengan menyembuhkan, membayar karma, oke? Ya, dengan menyembuhkan luka batin, kayak gitu. Nah, apalagi ya, kita lihat ya, kita tarik energinya karena ini memang lumayan berat ya, lumayan berat di bulan Juli dan Agustus ini. Nanti setelah Agustus saya akan bacakan lagi energinya ya. Oke. Dan satu lagi, nah ini yang penting. Ini ada all tied up. Jadi all tied up ini masih terikat gitu loh dengan yang lain. Ini berat di sini. All tied up. Oke. Saya taruh kartunya di situ, itu yang menjadi pemberatnya, pemberat dari hubungan kalian ini. Ternyata sebagian tuh ada yang masih terikat gitu loh dengan orang lain. Nah, di sini inilah perjalanan journey twin flame yang dimana pasti ada badai. Cara mengatasi badai bagaimana? Ya, inilah namanya journey twin flame. Kalian masih dalam tahapan perjalanan twin flame ya, menjalani semua itu. Pasti di situ semua yang terkoneksi twin flame akan merasakan anxiety. Ya, anxiety ini gelisah gitu ya, gelisah, gundah gulana. Oleh sebab itu dari kegelisahan ini perlu kalian bawa untuk rest and rejuvenation atau healing atau meditasi, menenangkan jiwa, menyejukkan jiwa sendiri ya, healing, bermeditasi supaya kalian itu menjadi stabil, terutama dalam menyembuhkan luka batin, healing, menyembuhkan luka batin supaya plong. Nah, kalau plong baru kalian merasa agak tentram. Tapi kalau kalian nggak healing, wah parah banget karena di sini ada depresi dan segala macam. Parah gitu ya. Oke. Apalagi
ya. Nah, di sini sebenarnya kalian sudah paham bahwa kalian tuh terkoneksi hubungan twin flame, ada yin dan yang, ya. Tapi kenapa sih kok walking away? Kenapa sih dia meninggalkan saya padahal dia tuh twin flame saya? Kenapa dia harus off? Kenapa dia harus pergi dari saya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang terngiang. Padahal kalian nggak tahu bahwa proses twin flame itu ya begini, ada kalanya harus separation, harus off, tergantung dari karma masing-masing gitu loh, ya kan? Tergantung dari past life dan karma masing-masing dari kalian. Nggak bisa semua perjalanan atau journey twin flame itu disamakan antara satu dengan yang lainnya, pasti berbeda gitu ya, nggak akan sama ya. Oke, nah di sini ada man holding a heart. Kebanyakan maskulin juga menahan hatinya gitu ya, tapi ada juga yang feminim juga yang masih menahan perasaannya gitu, nggak mau terbuka gitu ya, nggak mau jujur terus terang apa adanya gitu loh, nggak mau belak-belakan gitu loh istilahnya. Nah ini yang berat. Kemudian di sini ada magician and the mirror. Kenapa begitu? Karena mirroring. Mungkin kalian sebagian feminim belum menyelesaikan karmi kalian, belum menyelesaikan PR kalian, menyembuhkan luka batin. Nah, menyembuhkan luka batin juga nggak bisa instan. Kalian juga nggak bisa kapan ya aku sembuh atau merasa sembuh. Sembuh itu ketika dampak atau efeknya itu sudah berubah, baru dikatakan sembuh luka batin. Tapi kalau masih ada efeknya itu belum berubah, belum ada perubahan-perubahan, berarti kalian belum sembuh luka batinnya. Jadi itu nggak bisa jadi halu merasa sembuh ya. Kalau belum sembuh, emang benar-benar sembuh itu terbukti ketika efeknya itu terasa ada perubahan ya. Mirroring ini. Nah, mirroring ini adalah energi kalian dengan twin flame itu saling bertolak belakang ya. Kalau kalian itu menjauh, dia akan mendekat. Kalau kalian mendekat, dia akan menjauh. Nah, itu terus mirroring. Nah, bagaimana caranya ya? Harus fokus dong kepada diri sendiri. Harus healing, harus menyembuhkan luka batin. Kalau luka batinnya sembuh, pasti dia akan mendekat. Oke ya, paham ya. Nah, yang terakhir di sini. Di sini ada envy, ada kecemburuan, ya, kecemburuan di salah satu pihak atau dua-duanya. Bisa jadi feminim cemburu dengan maskulin, bisa jadi maskulin cemburu kepada feminim. Ini energinya yang kerasa di bulan Juli dan Agustus ini. Dan ada yang sebagian juga the thinking man, banyak berpikirnya gitu loh, banyak menggunakan logikanya. Dan ini yang menjadi rancu, akhirnya menjadi pemicu permasalahan kalian gitu. Ya, padahal hubungan ini adalah hubungan jiwa, nggak perlu dipikirin gitu, otomatis gitu loh, sudah nggak bisa dilogikakan hubungan twin flame ini. Ya, itulah energi twin flame yang saya tarik di bulan Juli dan Agustus. Mudah-mudahan resonate. Kalau yang nggak resonate, kalian bisa hubungi saya di personal reading di nomor WA ini. Terima kasih. Salam cahaya, salam rahayu, dan salam cinta. Bye-bye.